Jadi untuk materi ekonomi ini nggak terlalu susah, gampang-gampang saja. Jadi yang pertama, kita itu mengenali apa saja yang menjadi kebutuhan manusia. Di sini ada speaker ya? Menjadi kebutuhan manusia. Terus yaitu yang kedua, mengetahui cara-cara untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga itu belajar membuka usaha mandiri. Keempat itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Nanti kita akan bahas satu-satu dan juga kita akan belajar tentang konsep pembelajaran ekonomi. Selain itu, permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi, peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi, terus keseimbangan dan struktur. Pokoknya ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas hari ini. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi kita membahas yang pertama itu mengenali apa saja yang menjadi kebutuhan manusia. Jadi dalam mempelajari ekonomi pada tingkat SMA, siswa-siswi itu bisa mengetahui baik. Selanjutnya itu di sini dalam mengenali apa saja dari kebutuhan manusia itu ada tiga. Yang pertama itu ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Bagus sekali. Yang pertama itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan apa? Tersier. Baik. Jadi untuk kebutuhan manusia pertama itu harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan primer. Karena primer itu sandang, pangan dan makanan. Jadi semua kebutuhan pokok manusia itu ada di situ. Selanjutnya itu kita membahas yang kedua, mengetahui cara-cara untuk memenuhi kebutuhan. Jadi setelah mengetahui apa saja kebutuhan manusia, dari mulai kebutuhan pokok, sekunder dan tersier, manfaat untuk belajar ekonomi di SMA sendiri itu yaitu mengenai upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus setiap manusia itu juga berbeda-beda kan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Seperti sebagian orang yang memilih bekerja sebagai karyawan kepada orang lain. Sebagian lagi itu memilih untuk membuka usaha sendiri. Dan yang terakhir itu sebagai memilih untuk berinvestasi. Jadi untuk pembahasan yang ketiga yaitu belajar membuka usaha mandiri. Di sini ada yang udah punya usaha atau belum? Usaha apa? Usaha jual jilbab atau jual apa? Tidak apa-apa. Jawabnya terlalu berat ya. Bercanda ya? Iya. Bercanda. Jadi manfaat belajar ekonomi dari SMA itu yang paling besar dan yang paling penting itu adalah mendidik para peserta didik atau murid SMA dalam membuka suatu usaha. Ini belajar dari bawah dulu. Yang bukan itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi manfaat ini dari pembelajaran ekonomi sendiri itu mendidik kalian di kalangan yang masih sekolah ini untuk mengambil keputusan di mana kalian kalau sudah besar
Oke, di sini kita akan membahas ada beberapa soal yang akan kita bahas ya. Contoh soal yang pertama itu saya akan bacakan. Permasalahan dapat terjadi dalam bidang apapun, salah satunya pada bidang ekonomi. Contohnya dalam wujud kelangkaan barang. Jadi sejumlah faktor yang membuat terjadinya kelangkaan barang. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah sebutkan faktor yang bukan menjadi penyebab kelangkaan barang antara lain. Yang pertama itu A. Banyaknya terjadi penerbangan hutan secara ilegal, keperluan dan kebutuhan utama manusia yang terbatas. Jadi untuk pertanyaannya itu untuk urutannya A. Banyaknya terjadi penerbangan hutan secara ilegal, keperluan dan kebutuhan utama manusia tak terbatas, keserakahan yang terdapat pada jiwa manusia. D. Keahlian manusia dan mengolah sumber daya alam. Ada yang bisa jawab tidak? Apa Bu? Pertanyaan tadi saya jabarkan. Jawabannya adalah D. Baik, untuk jawaban D-nya sendiri kita akan bahas. Jadi adapun yang menjadi faktor suatu barang mengalami kelangkaan antara lainnya itu kurangnya kemampuan manusia dalam memproduksi barang lebih banyak, bencana alam yang merusak lingkungan alam dan distribusi barang, penebangan hutan yang dilakukan oleh manusia secara berlebihan, ketersediaan stok barang yang sangat terbatas, sedangkan permintaan sangat besar, serakah yang dimiliki oleh manusia. Jadi dengan beberapa faktor penyebab terjadinya kelangkaan barang, karena yang ditanyakan yaitu kecuali, maka jawaban yang tepat adalah D, benar, yaitu keahlian manusia dalam mengolah sumber daya alam bukan penyebab kelangkaan barang. Jadi untuk dari pertanyaan tadi untuk jawaban D yang benar yaitu keahlian manusia dalam mengelola sumber daya alam. Untuk contoh soal yang kedua yaitu seorang warga kota Cimahi bernama Budi Santoso membeli saham PT Indosat dengan harapan memperoleh laba dalam jangka waktu panjang. Transaksi yang dilakukan Budi dimasukkan pada neraca pembayaran bagian mana? Yang untuk A. Debit transaksi jangka pendek, kredit investasi jangka panjang, kredit transaksi hasil modal, debit transaksi investasi jangka panjang. Untuk jawabannya benar atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Baik, di sini jawabannya tepat itu debit transaksi investasi jangka panjang. Untuk jawaban itu kita akan membahas. Jadi karena pembelian saham yang dimasukkan pada bagian neraca pembayaran debit transaksi investasi jangka panjang dengan penjelasan tentang pelajaran ekonominya sendiri itu baik tentang materi, konsep pembelajaran maupun contoh soalnya untuk meningkatkan penguasaan kalian pada pelajaran ini penting mengikuti bimbel. Baik, itu untuk contoh soal yang kedua ya. Kalian sudah punya buku ekonomi atau belum? Belum.
Baik, jadi kan kita udah membahas tadi beberapa pelajaran yang terlibat dalam materi ekonomi. Jadi mungkin di sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak ada yang bertanya ya. Mungkin di sini ada beberapa untuk kelas berapa tadi nanti ya? Kelas berapa tadi nanti? Kelas 10. Oh, ya. Jadi itu mungkin sedikit pembahasan yang tadi Ibu sampaikan di sini karena tidak ada pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan. Jadi di sini Ibu akan sedikit membahas lagi. Di sini ada untuk teori materi untuk minggu depan kita akan belajar tentang syarat-syarat pembayaran perusahaan dagang. Jadi saya Ibu kasih simulasinya saja. Jadi di sini ada beberapa syarat perusahaan dagang. Yang pertama itu syarat pembayaran EOM atau end of month. Yang kedua syarat pembayaran EOM. Yang ketiga syarat pembayaran EOM. Dan yang keempat itu syarat pembayaran N30. Kelima syarat pembayaran 3/10 N30. Yang keenam syarat pembayaran 2/10 N30. Nah, di situ mungkin minggu depan kita akan membahas, dan kita juga akan membahas minggu depan yaitu mengaplikasikan syarat pembayaran perusahaan dagang, yang dimana syarat-syarat tersebut itu ada beberapa syarat, yaitu ada 3. Di sini yang pertama yaitu syarat pembayaran mengirim faktur penjualan kepada konsumen. Jadi setiap terjadi transaksi penjualan, perusahaan dagang perlu mengirim faktur penjualan kepada konsumen. Ketika barang telah sampai ke tangan konsumen, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen dapat melunasi pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, faktur penjualan merupakan bukti transaksi, tanda di mana barang yang isinya terdiri dari nomor faktur, nama perusahaan, nama konsumen, alamat konsumen. Tanda faktur dicetak, detail barang, harga yang harus dilunasi pembeli, serta syarat pembayaran. Jadi penjualan perusahaan selalu diiringi dengan penerimaan kas. Namun kapan pembayaran yang diterima perusahaan dibayar akan bergantung pada syarat pembayaran yang disepakati. Terus yang kedua itu menerima faktur penjualan dari produsen. Dalam kegiatan jual beli ini tentunya perusahaan dagang juga akan menerima faktur penjualan dari produsen saat perusahaan melakukan pembelian barang. Sebelum bertransaksi, perusahaan dagang perlu mempertimbangkan syarat pembayaran yang diberikan oleh produsen, yaitu adanya biaya yang harus dilunasi perusahaan nantinya, yakni berupa harga pokok barang, dan jangan sampai perusahaan tidak memiliki kas yang cukup untuk melunasi pembayaran. Yang terakhir itu menyampaikan sistem pembayaran yang dengan jelas. Seperti yang dijelaskan tadi, syarat pembayaran tidaklah mutlak, dapat berubah-ubah sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Selain itu, setiap perusahaan dagang juga punya syarat pembayaran sendiri-sendiri. Sistem pembayaran harus disampaikan dengan jelas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak
Misalnya itu menetapkan deadline atau tanggal jatuh tempo untuk pembayaran. Jadi tanpa batas waktu dan syarat pembayaran, konsumen dapat melakukan pelunasan sesuai sesuka hati. Tentunya hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan dagang karena bisa menimbulkan kendala finansial yang mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Jadi untuk contoh syarat pembayaran perusahaan dagang itu, contohnya itu seperti kalau pertanyaan mengenai 2/10 EOM. Jadi di sini ada beberapa jawaban. Yang pertama itu akan memotong pajak 2% jika pembayaran dilakukan sampai akhir bulan. B. Potongan 2% akan didapat jika dibayar 30 hari setelah transaksi. C. Pembayaran maksimal 30 hari setelah transaksi. D. Pembayaran maksimal dilakukan paling lambat akhir bulan pada bulan dilakukan transaksi. E. Potongan 10% yang dapat dibayar maksimal akhir bulan pada bulan terjadinya transaksi. Untuk jawaban yang benar itu yaitu D. Jadi pembayaran maksimal dilakukan paling lambat akhir bulan pada bulan transaksi. Jadi artinya itu perusahaan mendapat potongan harga 2%, sedangkan angka 10 berarti periode diskon maksimal 10 hari setelah transaksi. Batas akhir pembayaran adalah akhir bulan pada bulan dilakukan transaksi. Maka jawaban yang tepat itu adalah D. Baik, jadi di sini mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Ada yang sudah mengerti? Sudah ya. Jadi di pertemuan terakhir, jadi mungkin untuk pelajaran yang disampaikan tadi bisa kalian pelajari. Kalau tidak punya buku, silakan beli buku dan juga kalian belajar biar apa, nanti kita akan memasuki kuis. Minggu depan kita akan kuis. Jadi silakan kalian belajar materi-materi yang sudah disampaikan. Bisa dari buku, dari PDF yang dikirim melalui grup WhatsApp. Jadi mungkin di sini Ibu akan memberikan pantun.